Perkenalkan, nama saya Siti Saada, NIM 190211060087. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan komputer, yang dimana di sini adalah tugas UTS dari mata kuliah komputer dan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan komputer. Yang pertama, pengertian komputer, kedua elemen komputer, ketiga fungsi komputer, keempat manfaat komputer, kelima jenis-jenis komputer, dan yang keenam sejarah komputer. Pertama, pengertian komputer. Komputer berasal dari bahasa Yunani, yaitu komputer, yang artinya menghitung. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Definisi komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga membentuk suatu sistem kerja. Sistem di dalam komputer tersebut dapat melakukan pekerjaan secara otomatis berdasarkan program yang diperintahkan kepadanya, sehingga mampu menghasilkan informasi berdasarkan data dan program yang ada. Yang kedua, tiga elemen utama komputer. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak software atau software, dan pengguna komputer yaitu brainware. Di sini saya akan menjelaskan ketiga elemen komputer tersebut. Yang pertama ada hardware, adalah suatu komponen yang terdapat dalam sebuah komputer, dapat dilihat dengan cara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Contohnya input device seperti mouse, keyboard, joystick, touchpad, lightpen, barcode, scanner, mikrofon. Perangkat proses seperti prosesor, hard disk, dan RAM. Dan output device seperti monitor, printer, dan speaker. Selanjutnya software. Data komputer yang disimpan dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Software ini tidak dapat dipegang. Software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Contohnya ada sistem operasi, di sini ada Windows, Linux, dan Mac OS. Contoh yang selanjutnya ada software aplikasi, ada Microsoft Office, LibreOffice, Corel Draw, dan Photoshop. Selanjutnya brainware. Brainware adalah manusia yang memakai, menggunakan, atau mengoperasikan komputer. Tanpa adanya campur tangan manusia, komputer tidak akan pernah bisa dijalankan. Maka peran brainware di sini sangatlah vital agar komputer dapat digunakan dan dioperasikan dengan baik oleh penggunanya. Yang ketiga ada fungsi komputer. Di sini ada yang pertama data input. Komputer dapat menerima informasi atau data dari sumber lain. Data tersebut diterima melalui aktivitas di keyboard, mouse dari komputer lain atau peralatan lainnya. Kedua, data processing. Salah satu fungsi utama komputer adalah untuk melakukan pengolahan data sehingga menghasilkan output, yaitu berupa informasi. Umumnya data yang diolah di dalam komputer adalah berbentuk teks, gambar, audio, video, grafik, dan lain-lain. Yang ketiga, data output. Fungsi komputer berikutnya adalah untuk menghasilkan output atau informasi setelah melakukan proses pengolahan data. Informasi tersebut dapat disajikan melalui monitor, alat printer, dan speaker. Yang keempat, data storage. Komputer dapat berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data, sehingga dapat ditemukan dengan mudah dan digunakan kembali. Data tersebut dapat disimpan di dalam memori internal komputer maupun memori eksternal. Dan yang kelima, data movement. Fungsi lain dari komputer ini adalah untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer yang lain atau berbagai alat output lainnya. Yang keempat yaitu manfaat komputer. Fungsi komputer dapat dimanfaatkan sebagai sarana kerja atau bisnis,
sarana komunikasi, sarana hiburan, sarana pendidikan, sarana informasi, sarana usaha, dan sarana kontrol. Dari fungsi komputer di atas dapat diketahui bahwa komputer memiliki manfaat yang penting untuk membantu kita dalam bekerja. Yang kelima yaitu jenis-jenis komputer. Yang pertama prosesor, ada mainframe, mini komputer, personal komputer atau PC. Yang kedua jenis komputer berdasarkan bentuk dan ukuran fisik, ada tower, desktop, portable, notebook, subnetbook, palm lock. Yang ketiga komputer berdasarkan penggunaannya, yaitu ada generasi purpose computer and special purpose komputer. Yang keempat yaitu komputer berdasarkan jenis data yang diolah, ada komputer analog, komputer digital, dan komputer hibrid. Yang keenam, sejarah komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris yang bernama Charles Babbage. Mulanya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin tersebut kemudian ia bernama Difference Engine 0 dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Cikal bakal komputer digital pertama dikembangkan pada tahun 1930 adalah Alan Turing yang pertama kali mengembangkan mesin tersebut. Ia merupakan peneliti matematika yang sukses mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Berkat kontribusinya, mesin tersebut kemudian diberi nama mesin Turing atau Turing Machine, termasuk sebuah simulasi gagasannya yang bernama yaitu uji Turing. Komputer digital pertama dikembangkan oleh Konrad Zuse, seorang insinyur mesin asal Jerman. Sebelum Perang Dunia Kedua pecah, Zuse membangun komputer digital pertama bernama Z1 yang dapat diprogram. Pada tahun 1954, bahasa pemrograman dicetuskan untuk pertama kalinya oleh ilmuwan komputer wanita bernama Grace Hopper. Bahasa pemrograman COBOL ini hadir untuk membantu pengguna komputer dalam menyampaikan perintah dalam bahasa Inggris. Selanjutnya pada tahun 1970-an dapat dibilang sebagai era kelahiran komputer pribadi, ditandai dengan munculnya Xerox Alto, sebuah komputer pribadi yang dapat menjalankan perintah seperti mengirimkan email dan mencetak dokumen. Di tahun yang sama, beberapa penemuan besar turut terjadi. Beberapa di antaranya seperti diciptakannya disket, Ethernet, serta chip Dynamic Access Memory atau biasa disingkat dengan DRAM. Yang memasuki pada abad ke-21, laju perkembangan perangkat komputer semakin pesat. Seiring dengan perkembangannya teknologi, penggunaan disket dan CD-ROM mulai tersisihkan oleh media penyimpanan portable yang lebih canggih, yakni USB drive. Sementara itu, Apple semakin gencar meluncurkan inovasi terbaru lewat sistem operasi bernama Mac OS X. Microsoft pun sebagai kompetitor juga meluncurkan sistem operasi yang lebih modern, yaitu Windows XP. Hingga pada tahun 2006, tren penggunaan laptop semakin menjamur di masyarakat. Hal ini turut didorong oleh hadirnya perangkat laptop MacBook Pro yang diperkenalkan oleh Steve Jobs. Demikian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.